Sip. Pemirsa Bali Avatar, berjumpa lagi dalam podcast nomor 16 ya. Hari ini kita melanjutkan kembali pembicaraan kita kemarin yang tentang mempersiapkan kebangkitan kembali Bali pasca pandemi. Jadi ini suatu hal yang sangat penting untuk kita antisipasi, kita persiapkan. Mengapa demikian? Karena mau tidak mau pandemi ini harus diakhiri, ya, harus berakhir, harus diakhiri, dan tentu kita harus juga mempersiapkan langkah-langkah apa yang harus diambil, ya. Kemarin kita sudah sampai pada salah satu usulan antara lain agar kita mempersiapkan sebuah desain ekonomi Bali yang lebih kuat, lebih tangguh, dan kemudian konsekuensi dari pandemi ini juga ada apa namanya ya, ada perubahan-perubahan yang kita sebut sebagai new normal. Di antaranya adalah kita sampai kemarin pada sebuah usulan yang agak menukik, agak konkret, yaitu tentang sistem pembayaran digital. Ya, sistem pembayaran digital itu kan sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan saat ini karena itu meminimalkan kontak antar orang, ya, dan juga meminimalkan kemungkinan penularan virus, apakah virus, bakteri, ataukah mikroba lainnya, itu juga akan menjadi diminimize dengan sistem digital. Dan infrastruktur kita juga tampaknya di dunia ya, manusia sudah mencapai sebuah tahap teknologi di mana itu menjadi memungkinkan, sehingga kita tidak bisa menghindar dari itu. Oleh karena itu bagi kami itu salah satu hal yang cukup penting. Nah, di samping itu untuk malam ini kita akan coba fokus ke situ dulu ya. Kita akan fokus bagaimana apakah Bali sudah siap dengan sistem pembayaran yang lebih, katakanlah, lebih sesuai dengan perkembangan zaman itu, lebih sesuai dengan tuntutan zaman itu, dan apakah sistem itu bisa mendukung bagi Bali sendiri, untuk memperkuat Bali sendiri. Nah, kami sudah mencoba untuk katakanlah memberikan sebuah usulan, dan sebentar lagi saya minta Avatar Yoda Ray Anggawa untuk bisa menyampaikan itu dulu, nanti untuk kita menjadi bahan diskusi awal kita nanti, dan juga tentunya dengan memperhatikan dan menunggu respon dari semua pemirsa Bali Avatar. Silakan Avatar Yoda Ray Anggawa. Oke, thank you Avatar Den. Jadi perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Jadi kita sudah di podcast 16 hari ini ya. Jadi saya ajak Krama dan Semeton Bali, ayo kita bergerak demi Bali Mandiri yang kami sebut Bali Alchemy gitu ya. Nah, jadi kita coba usulkan Pemda Bali dan DPRD Bali segera bertemu sebelum 2021. Ini kalau possible ya, untuk membuat perda dan aturan teknis soal digitalisasi transaksi pembayaran di seluruh Bali. Dengan detail usulan yang dipastikan tidak melanggar Omnibus Law ya, di mana di tender semua provider uang digital, kan ada banyak gitu ya, yang di transportasi ada, yang di marketplace ada, terus yang di bank juga ada gitu ya. Itu di tender yang paling bisa memberikan benefit terbesar dan paling siap menyiapkan prasarana untuk peralatan yang diperlukan ke seluruh pelosok Bali. Nah, tiga provider itu kita bisa tentukan, barangkali nanti di perda dan aturan teknisnya bisa diatur. Setelah dipilih 3 itu, kita usulkan juga agar seluruh transaksi yang menggunakan uang digital, serupa dengan gerakan Gebu Minang barangkali di tanah Sumatera ya, kita yang di Bali, terutama transaksi yang di Bali kan, anggap penduduk Bali 5 juta ya, kalau 20% aja menggunakan uang digital, berarti rata-rata sekitar 1 juta transaksi per hari itu bisa diraup kalau ini betul-betul dipersiapkan dengan baik. Jadi kalau 1 juta aja, jadi kita usulkan, jadi setiap transaksi itu disisihkan 100 rupiah untuk diberikan kepada 3 lembaga kredibel. Yang ini pun juga harus diatur lagi di perda maupun aturan teknis lainnya. Misalkan yang Bali Avatar usulkan, 1, lembaga adat Bali sesuai dengan ketentuan adat Bali dan prioritas yang harus dilakukan ya. Yang kedua, lembaga pembinaan dan yang fokus sinergis untuk UMKM Bali ya, terutama yang fokus hasilkan devisa buat Bali dan Indonesia, barangkali seperti itu. Yang ketiga, lembaga yang khusus fokus membangun fasilitas dan maintenance kesehatan berkelas di seluruh Bali ya. Demikian usulan Start Small Bali Avatar ini.
Selain yang lebih besar untuk secara simultan juga, barangkali kan ini butuh waktu ya, barangkali Bali harus membuat master plan 100 tahun ke depan, lengkap dengan blueprint fokus yang harus diupayakan, agar jelas manfaatnya untuk masyarakat Bali ke depan, demi Bali Jengah dan Bali Mandiri ke depan. Nah, usulan tersebut juga Den, jadi kita sama-sama sampaikan, ya mudah-mudahan ini mendapat perhatian dan animo yang baik, barangkali seperti itu, mencakup kewajiban agar ketiga lembaga penerima dana donasi dari transaksi digital tersebut agar menggunakan sesuai prinsip-prinsip keuangan yang prudent ya. Contoh misalnya prinsip alokasi aset yang prudent ya, bisa dipertanggungjawabkan hasilnya ke depan dengan menggunakan konsep time value, money value, dan high impact untuk Bali ke depan. Jadi nggak sia-sia gitu loh. Jadi start small ini nggak sia-sia hasilnya. Jadi anggap setahun aja pertama dimulai, anggap di awal 2022 Bali sudah punya cukup untuk melakukan aktivitas yang high impact ke depannya ya. Jika kejadian serupa lagi pandemi seperti 2020 ini, Bali jauh lebih siap. Jadi nggak seperti sekarang jadi nunggu APBN dan seterusnya. Jadi saat itu kita punya cadangan cukup dan saya rasa misalnya dananya bisa dikelola dengan baik, barangkali bisa subsidi silang untuk contoh untuk lembaga adat, untuk contoh misalnya ngadakan event-event acara Bali Eka Dasa Ludra dan seterusnya. Jadi nggak andalkan APBN dan atau sumbangan masyarakat pun. Jadi lembaga ini pun sudah saat itu sudah punya cukup dana untuk menyelenggarakan itu mandiri. Kira-kira begitu Dan, yang usulan Oke, saya. baik. Jadi saya tambahkan lagi. Jadi untuk semua pemirsa dan mudah-mudahan di antara pemirsa adalah ada juga Pak Gubernur atau mungkin anggota Bapak Ketua DPRD gitu ya. Nanti, jadi kita ingin mengusulkan sebuah hal yang memang sebetulnya secara logika sangat mungkin. Sangat mungkin artinya begini. Ketika nanti ada seperti tadi misalnya kita contohkan ada semacam bidding, ada semacam tender, di mana provider atau penyelenggara jasa pembayaran ini mereka tentunya kita tawarkan untuk terikat pada sebuah komitmen yang tidak melanggar hukum ya. Komitmen misalnya begini, setiap transaksi mereka bersedia atau rela untuk menyisihkan sekian rupiah, dan kalau kita hitung-hitung itu cukup potensial ya, cukup potensial untuk menghimpun dana cadangan bagi Bali, bagi masyarakat Bali. Dan kemudian kita juga meminta agar yang memegang, yang katakanlah mendapat kuasa untuk memegang dana itu adalah lembaga-lembaga yang kredibel. Kredibilitasnya juga sudah kita tahu, dan kemudian masyarakat juga silakan memberikan masukan lembaga mana yang pantas untuk memegang dana ini. Karena dana ini adalah dana masyarakat, dana publik, dana bersama, dana umat, ya, dana masyarakat Bali gitulah katakan begitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang menurut hemat kami sangat sangat visible untuk bisa dilakukan, sangat layak, sangat bisa diwujudkan. Oke, mudah-mudahan ini menjadi usulan yang bisa dipertimbangkan dan bisa dikaji dulu secara legal oleh sarjana hukum ya. Ya, jadinya kami juga ingin agar apapun yang kami usulkan itu dalam kerangka, dalam koridor legal yang memang tidak melanggar ya, sehingga apapun ada peraturan perundang-undangan semua itu akan menjadi, silakan dikaji lagi. Kalau itu memang memungkinkan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal dari kemandirian Bali, alkemi Bali dalam titik awalnya, dan menjadi sebuah desain yang memang kemudian nantinya disyukuri, oh memang ternyata ini hal yang baik dan untung sudah cepat dimulai sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat lebih cepat bagi Bali. Itu dari penjelasan tambahan saya. Mungkin ada lagi dari Avatar Yoda yang bisa ditambahkan ya, lagi. jadi singkatnya mungkin begini Dan. Jadi udah saatnya kita semuanya ya, stakeholder, Pemda, DPRD, siapapun pengusaha, sudah saatnya kita mencukupkan diri kita sendiri. Sudah saatnya kita mengalokasikan sedikit saja untuk Bali Alkemi, untuk Bali kemandirian Bali. Jadi paling tidak kita punya dana cukup ke depan. Barangkali itu aja Den. Jadi dengan gerakan ini ya, dengan niat tulus pasti hasilnya juga high impact. Saya rasa itu aja. Oke, baik. Jadi itu saja hari ini ya, Pak Triyoda. Mudah-mudahan nanti ada respon, ada follow up, atau katakanlah minimal ada sebuah respon positif lah, untuk bisa
membuat ini lebih detail lagi, lebih teknis lagi, sehingga juga mungkin ada perlu umbrella regulation ya, aturan payung yang perlu dibuat oleh tingkat daerah dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa di follow up. Oke, itu saja pemirsa Bali Avatar. Jadi hari ini kami ingin menyampaikan hal-hal tersebut agar bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan, bahan pemikiran, dan mungkin bahan renungan dulu setidak-tidaknya untuk nanti bisa diperdalam lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap like, subscribe, dan share, dukung kami agar ini bisa menjadi high impact. Baik, sampai saya dan Avatar Yoda mengucapkan salam. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, Suksma. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect. So baby, don't worry.